Halo, selamat sore. Selamat datang untuk para hiring partners, para instruktur, dan rekan-rekan semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi yang akan kami bawakan. Dan izinkan pula kami mempersembahkan sebuah aplikasi Modalin yang telah kami bangun selama 5 hari kebelakang ini. Nah, kami menyadari banyak anak-anak muda yang punya ide kreatif, punya ide cemerlang, dan punya keinginan untuk membangun atau mewujudkan ide tersebut. Namun, banyak faktor yang membuat mereka tidak bisa mewujudkan mimpinya. Salah satunya adalah mencari modal. Nah, mencari modal ini kaitannya dengan mencari para investor. Nah, kesalahan utama atau problem utamanya adalah bagaimana mencari investor ini dengan mudah. Dan di sisi investor sendiri, bagaimana mencari atau menemukan anak-anak muda yang cemerlang dalam membangun usaha, sehingga ia boleh berinvestasi ke dalam usaha tersebut. Nah, modalin ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menjadi sebuah penghubung antara pengusaha muda tadi dengan para investor. Nah, dengan caranya adalah si pengusaha muda ini akan membuat plan, membuat rencana untuk membangun usahanya dengan beberapa deskripsi yang detail, sehingga dia mengupload sebuah rencana ini ke dalam sebuah aplikasi Modalin, dan diharapkan Modalin akan menampilkan list-list bisnis-bisnis rencana yang ingin dibuat. Kemudian para investor boleh atau bisa melihat para bisnis-bisnis yang ingin dia investasikan. Dengan melihat deskripsi, itu juga menjadi pertimbangan real dari para investor. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya sendiri adalah Ingkar Saputra, dan background saya adalah IT, dan role saya di project ini adalah sebagai full stack development, di mana di bagian front end saya bertugas untuk bagian navigation dan khusus untuk di bagian mapping. Kemudian di bagian back end saya bertugas untuk membuat REST API khusus di bagian mitra dan pembuatan bisnis. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Ryan Ardianata, background saya dari IT. Di sini saya bertugas sebagai front end. Tugas saya di sini membuat screen, navigation, dan beberapa state management yang ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Murian Iqbal. Background saya teknik telekomunikasi. Pada proyek ini, saya berfokus mengerjakan back-end, yaitu database, REST API investor, dan testing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Waluyo. Background saya teknik komputer jaringan. Pada proyek kali ini, saya bertugas sebagai full stack developer. Di bagian server, saya mengerjakan login dan registrasi. Kemudian di sisi klien, saya mengerjakan implementasi state management. Terima kasih. Sekarang, kami akan menjalankan demo. Sebelum melakukan demo, kami akan menjalankan beberapa tes untuk mengetahui fungsi-fungsi yang dijalankan berjalan sesuai yang diinginkan. Kami menggunakan Jest untuk melakukan tesnya. Kami membagi tes tersebut menjadi 3 file, yaitu user, mitra, dan investor. Pada user, terdapat login dan register, sedangkan pada file, investor, dan mitra, terdapat tes untuk servis-servis yang ada. Dapat dilihat tes yang dilakukan. Pada tabel tersebut, terlihat bahwa kami menjalankan sebanyak 58 tes dan berjalan dengan baik. Karena berjalan dengan baik, maka kami akan menjalankan demo. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Modalin. Karena kami sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, maka kami akan langsung ke bagian login. Untuk di bagian login, di sini saya akan login sebagai investor. Sekarang kita akan memasukkan email dan password kita sebagai user loginnya. Ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, sekarang di sini terdapat tampilan dari beranda aplikasi kita untuk bagian investor. Di sini terdapat nama kita, total investasi, dan di bawahnya adalah usaha-usaha yang dibikin oleh para mitra. Di sini saya akan membuat sebuah investasi pada jasa pembuatan website murah di card nomor 2. Oke, nah di sini terdapat detailnya.
unit dari investasinya berapa, terus keuntungan, dan juga kontak dari si mitra. Di sini juga disajikan diagram untuk profit yang akan kita dapatkan. Selanjutnya ada deskripsi dan juga lokasi dari di mana usaha tersebut berada. Di sini juga kita bisa men-track lokasinya dengan cara menekan petunjuk arah, dan dia akan diarahkan kepada aplikasi Google Map. Nah, seperti ini. Kita akan diarahkan di mana tempat usaha tersebut berada. Ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membuat investasi dengan mengklik tombol modalin. Nah, di sini dituliskan berapa minimal investasinya dan berapa unit yang akan kita dapat. Di sini saya akan memasukkan 1 unit saja. Selanjutnya, kita akan mengklik tombol modalin. Nah, sukses. Oke, selanjutnya kita ke tab pendanaan. Nah, di sini pendanaan adalah tadi yang kita sudah inputkan. Tadi kita menginputkan jasa pembuatan website murah. Seperti itu. Selanjutnya ada juga tab transaksi yang tertunda, dan juga tab profile. Di tab profile ini ditujukan detail-detail dari informasi dari user login, yaitu kita sendiri, email, telepon, address, nomor rekening, pekerjaan, KTP, dan NPWP. Di sini juga kita bisa edit, dan juga selanjutnya kita akan menerangkan bagian sisi dari si mitra. Sekarang kita akan login sebagai mitra. Oke, berikutnya kita akan login sebagai mitra. Kita input. Berikutnya kita akan dibawa ke beranda. Di page mitra terdapat 3 tab, yaitu beranda, transaksi, lalu profile. Kita coba menambah usaha. Kita coba klik tambah usaha. Lalu ada form usaha. Di sini kita menginput usaha yang akan kita buat. Pertama ada nama usaha. Kita input nama usaha. Misalkan usaha yang kita buat adalah budidaya lele. Kemudian kita foto lokasi usaha. Kemudian ada deskripsi usaha. Lalu lokasi usaha. Dengan mengklik pilih alamat, kita akan di-generate ke posisi kita saat ini. Kita tentukan sesuai dengan Google Map lokasi usaha yang akan kita buat. Kita pilih lokasi. Lalu dana yang dibutuhkan. Misalkan kita membutuhkan dana sebesar 50 juta. Kemudian ada jumlah unit saham. Di mana dana yang kita butuhkan itu akan dibagi ke dalam unit-unit. Lalu di bagian saham per unit, dia akan meng-auto-generate harga total dibagi dengan unit saham kita. Kemudian ada presentasi pembagian per tahun. Di sini mitra bisa dengan fleksibel menentukan tentang sharing profit kepada investor. Lalu ada berapa kali untung per tahun, estimasi berapa kali untung. Asumsinya kita di modalin ini, kita tidak sekedar menerima bisnis yang pada umumnya, tapi juga semisal kayak agrikultur, peternakan, atau juga pertanian. Karena
semisal ternak atau tani, mereka membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan untuk panen, maka kita akan membagi keuntungan dengan per bulan. Misal kita asumsi 3 kali per tahun, karena masa panen semisal 4 bulan sekali, kemudian ada periode usaha yaitu kontrak kerjasama. Kita klik 1 tahun, lalu kirim permohonan. Kita klik kirim permohonan. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian dia akan diarahkan ke page di mana di sini membutuhkan autentikasi dari pihak modalin. Apakah dia akan meng-approve permohonan usaha yang kita buat atau tidak. Kemudian kita kembali ke page beranda. Di sini ada usaha yang telah kita buat, sebelumnya. Di sini kita lihat ada dana terkumpul, kemudian dana yang dibutuhkan, kemudian ada investornya. Nah, kita juga bisa membuat laporan, di mana laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada investor tentang usaha yang telah kita jalin kerjasamanya. Ada deskripsi, tanggal, kemudian keuntungan bulan ini. Dikarenakan kita belum punya investor, maka kita kembali ke page sebelumnya. Lalu terakhir ada profile. Di profile ini sama seperti di investor, terdapat informasi tentang kita mitra. Hanya saja ada KTP, NPWP, ditambah dengan SIUP dan total karyawan yang kita punya. Demikian demo dari kami. Selanjutnya, nah, ini bagian workflow dari kita, bagaimana aplikasi kita bekerja. Pertama-tama, kita sebagai user request akan melakukan request melalui service, dilanjutkan ke REST API, dan dilanjutkan lagi ke database kita. Database kita menggunakan Mongo, dan untuk penyimpanan gambar kita menggunakan Firebase. Dan akan dikembalikan responnya kepada kita. Ya, seperti itu. Pada pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan beberapa teknologi. Pada server, terdapat Firebase untuk penyimpanan data, MongoDB untuk database, Ngrok untuk tunnel ke localhost, Jest untuk menjalankan tes yang telah dipresentasikan sebelumnya, Express untuk RESTful API, JWT untuk binary token, dan Bcrypt untuk enkripsi data. Untuk bagian kliennya. Nah, untuk bagian klien sendiri atau front end-nya, kita menggunakan React Native sebagai code base-nya, kemudian React Navigation, kemudian sebagai state management-nya kita menggunakan Redux, dan untuk mempercantik tampilan kita menggunakan Native Base, dan untuk mapping-nya sendiri kita menggunakan Google Map, serta menggunakan Expo sebagai deployment-nya. Ya, sekian dari presentasi kami, dan intinya adalah mau untung. Modalin aja. Terima kasih. Terima kasih.